Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat religi, para netizen, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Al-Fakir ingin sedikit berbagi kepada sahabat religi, akan menjelaskan bagaimana ayat suci Al-Quran adalah merupakan sebuah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita simak dari ayat Al-Quran yang berbunyi adalah Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah pada Allah, taatlah atas perintah-perintah yang harus kita kerjakan, dan taatlah perintah-perintah apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan kepada umatnya. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah engkau mengikuti perintah-perintah Rasul, ya, janganlah kamu batalkan amalan-amalanmu. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu batalkan amalan-amalanmu. Bahwasanya ayat suci Al-Quran merupakan adalah wahyu kalamullah yang ditunjukkan kepada umatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Risalah Nabi Muhammad yang dibawakan melalui pelantaran malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan kepada umat-umatnya, bahwasanya taatilah Allah dan taati Rasulullah. Janganlah kamu batalkan amalan-amalanmu. Maksud yang di sini adalah jangan melakukan sesuatu yang membatalkan atau menghapus pahala amal yang telah kita kerjakan. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pada hari ini kita, khususnya Al-Fakir, ya, menjalankan semua perintah-perintah Allah, maupun itu perintah-perintah yang wajib, perintah-perintah yang sunnah. Tapi ketika kita menjalankan semua itu, banyak amalan-amalan kita tergilas, terlibas, habis, hangus. Apa yang membuat hangusnya amalan kita, yang membuat amalan kita tidak tercatat oleh para malaikatnya Allah? Ada salah apa di balik itu selama kita menjalankan perintah-perintah Allah? Para ulama menafsirkan ibtilul a'mal, apa yang membatalkan amal,
dengan beberapa makna. Yang pertama adalah yang bisa menghanguskan, yang bisa membakar, meleburkan semua amalan-amalan ibadah kita, entah itu amalan yang wajib dan yang sunnah. Yang pertama adalah kufur setelah beriman. Bahwasanya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217, ya, surat Al-Kahfi 105, ini adalah bentuk yang paling berat, beban yang sangat amat berat kita panggul, yaitu adalah orang yang murtad setelah beriman, amal kebaikan sebelumnya menjadi sia-sia. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita sebagai manusia yang taat kepada Allah, janganlah kita rugi, janganlah sampai kita bangkrut di dalam menjalankan amalan-amalan wajib maupun yang sunnah puluhan tahun, sekian tahun yang begitu amat lama, amal kita hangus begitu saja. Sangat disayangkan. Apa yang membuat amal kita hangus semuanya? Tadi dijelaskan bahwasanya bentuk yang paling berat orang yang murtad setelah beriman, dia keluar dari agama Islam masuk ke agama non-Islam. Itulah pentingnya kita sebagai muslim selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita sebagai makhluk yang begitu amat lemah, ya, dengan pertolongannya Allah kita minta diteguhkan, jangan sampai iman kita tergelincir, apalagi murtad, pindah agama dari agama Islam pindah ke agama yang lain, ya, hangus semuanya, ya, bangkrut, gulung tikar. Ya, maka kita minta keteguhan iman, minta husnul khotimah, minta kepada Allah selalu dijaga keimanan kita, iman dohiran wa batinan, jangan sampai kita murtad kepada Allah. Yang selanjutnya adalah di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 217 yang menjelaskan, wa may yurid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kamu murtad dari agamanya lalu ia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Bagaimana kalau kita kembali kepada tarikh kisah-kisah para nabi terdahulu? Banyak umat-umat, diantaranya adalah umat Nabi Musa, yaitu Bani Israel, kufur setelah diselamatkan dari Fir'aun, setelah nyawanya hampir saja dibunuh oleh tentara Fir'aun di Lautan Merah. Allah menyelamatkan dengan Fir'aun dengan wasilah memukul tongkatnya, Laut Merah terbelahlah itu lautan. Bani Israel diselamatkan oleh Allah dengan mukjizat yang sangat besar. Lautan terbelah, mereka menyeberang dengan selamat dan Fir'aun tenggelam di belakang mereka. Mereka menyaksikan kekuasaan Allah secara langsung. Namun setelah itu, dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang laut, selamatkan dari kejaran musuh Fir'aun,
lalu mereka datang kepada suatu kaum yang tetap menyembah kepada berhala mereka. Ia kembali lagi menyembah berhala. Ketika ia sudah Allah berikan keselamatan dengan wasilah Nabi Musa membelah lautan yang akan dibunuh, setelah selamat malah kaum Bani Israel dia kembali lagi kepada Tuhan yang ia sembah. Mereka berkata, wahai Musa, buatlah untuk kami sembahan berhala sebagaimana mereka mempunyai sembahan-sembahan. Ya, para dahulu kaum para nabi banyak yang menyembah patung, banyak yang menyembah berhala-berhala ya untuk dijadikan Tuhan. Ya, Tuhan itu bukanlah patung, Tuhan itu bukanlah fisik, ya wujud yang bisa disembah oleh manusia. Ya Allah Rabb Zat, ya kita sembah dengan keyakinan, dengan hati yang mantap, ya yakin dengan seyakin-yakinnya Allah adalah Tuhan yang kita wajib sembah. Pelajarannya adalah mereka telah beriman dan melihat tanda-tanda Allah, tetapi kemudian jatuh pada kekufuran dengan meminta berhala. Itulah contoh nyata kufur setelah beriman. Summa na'udzubillah min zalik. Yang kedua adalah yang bisa membatalkan semua amalan-amalan kita seorang muslim. Ya wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu batalkan amal-amalmu. Ya janganlah sampai engkau merugi ketika engkau menjalankan semua ajaran-ajaran perintah Allah, ya karena banyak amalan-amalan wala tubtilun a'malukum. Ya yang kedua adalah kita itu ar-riya'u ibadah, riya pamer beribadah. Ya kita beribadah kepada Allah dengan menyebut nominal, oh saya sedekah dengan 10 juta. Ya. Saya sholat tahajud 100 rakaat. Ya itu dipamer, dilihat. Tidak boleh. Ya cukup hanya Allah saja kita yang tahu. Ya kita beribadah, ya kita mengharapkan ridhonya, kita mengharapkan keikhlasannya, ya kita mengharapkan keagungannya, ya kita tidak mengharap penglihatannya manusia, tetapi kita mengharap penglihatannya Allah, dan Allah pasti melihat dan Allah tidak tidur. Amal yang dilakukan bukan karena Allah, bahwa radun maka tertolak. Sesungguhnya yang paling aku khawatir, kata baginda Nabi, atas kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Ya beliau menjawab, ar-riya. Ya riya, pamer, kita selfie, mau ibadah selfie dengan niat mau lihat supaya teman-teman kita tahu kalau saya sedang ibadah. Ya tidak usah seperti itu ya. Ya kita kalau bisa sembunyi-sembunyi, jangan ada yang lihat, kita menangis khusyuk pada Allah, ya tidak melihat siapa orangnya gitu kan. Cukup Allah sajalah yang kita mencari perhatian sangat penuh, dan perhatian manusia adalah perhatian yang kamuflase, perhatian yang hanya sebagai ya lipstick, ya, tidak hakiki. Penglihatan manusia yang hakiki adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah al-ma'siyatu dzunubul akbar, yaitu bermaksiat dan menjalankan dosa-dosa besar. Itulah yang bisa menghapus amalan kita. Malah kita menjaga dari semua amalan-amalan perbuatan kita, jangan sampai kita melakukan amalan-amalan dosa besar. Di antaranya amal-amal dosa besar kita riba, kita membunuh orang, kita merampok, membegal, menghina, mencaci maki, ya itu adalah sesuatu perbuatan dosa besar.
sesuatu yang habis amal kita, kosong dan sia-sia. Ya, walaupun kita haji 3 kali, 10 kali jalan kaki, ketika kita menjalankan dosa-dosa besar, maka hangus semuanya. Ya, sahabat terdidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sebaik-baiknya. Dosa besar seperti menzalimi orang, berzina, mencaci, berbuat nifaq bisa mengurangi atau menghapus pahala amal, tergantung kadar dosanya. Summa nauzubillah min dzalik. Yang selanjutnya, tidak ikhlas dan tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amal yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah juga bisa menjadi sia-sia walaupun niatnya baik. Jadi kita menjalankan semua perintah Allah sesuai dengan tuntunannya. Nabi Muhammad bagaimana prakteknya secara fisik yang dilakukan, bagaimana ucapannya ya sehari-hari Rasulullah lakukan, bagaimana ia jalannya yang tiap hari dia lakukan, bagaimana ia bersahabat, itu semua harus kita mengikuti. Ya, detik-detik napas kedipan, ya, langkah-langkah, ya, harus mengikuti Rasulullah SAW supaya kita terjaga. Dan yang terakhir, ya, hadis tentang kejujuran dalam berdagang. Rasulullah SAW melewati, ya, pedagang makanannya biasa disebut gandum atau bahan makanan yang lain. Ya, di dalam itu atau beras kalau di Indonesia, ya, Rasulullah melihat berasnya itu dicurangi. Ya, kalau sekarang itu ada beras plastik atau beras yang bagus dioplos dengan beras yang jelek, yang kualitasnya jelek. Pada waktu itu Rasulullah bercuriga di bawah beras itu ada beras yang basah. Ya, kata Rasulullah, ya, masukkan tangannya ke dalam tumpukan dan merogoh ke dalam beras. Kalau di gandum, kalau di Arab Saudi atau di Hijaz dalam basah. Ya, kata Rasulullah, ya, makanan itu terkena hujan, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, mengapa engkau tidak meletakkan di bagian atas agar orang-orang bisa melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan termasuk golonganku, bukan umatku, maka dia masuklah ke jerumusan dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Itulah pesan-pesan yang sebagaimana tuntunan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai orang Islam, orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang berusaha selalu membuat kebaikan, selalu kembali ke jalan Allah, ya, menjaga keimanan kita, menjaga pahala-pahala yang telah kita lakukan, jangan sampai terkikis dengan terhapusnya amalan-amalan kita. Karena yang pertama adalah kufur, murtad, ya, kita keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah ria, pamer. Yang ketiga adalah maksiat, dosa besar. Ya, kita harus menjaga hati kita, ya, jangan ria, jangan ujub, jangan sombong, hal-hal yang seperti itu, ya, walau didiamkan saja menggerogoti seperti cacing menggerogoti tubuh manusia, habis lama-lama. Ya, nauzubillah. Semoga kita dijauhi dari berbagai macam amalan-amalan yang bisa menghabisi dari pahala-pahala kita. Itu saja dari Al-Fakir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila man thariq. Akhirul kalam. Al-afu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.